Melanjutkan kisah Kenshin yang ada di video sebelumnya, link ada di deskripsi. Cerita diawali dengan memperlihatkan masa kecil Kenshin ketika pertama kali bertemu dengan gurunya, yaitu Seijiro Hiko. Beliau melihat potensi besar dalam diri Kenshin dan memutuskan untuk menjadikannya murid, di mana saat guru bertanya, "Siapa nama Kenshin?" Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui jika nama asli jagoan kita semua ternyata adalah Shinta. Jauh dari kesan sangar dan mungkin terdengar sangat familiar di Indonesia, sehingga guru Hiko pun merubah namanya menjadi Kenshin agar terdengar lebih klop dengan judul. Karena coba kalau namanya nggak diganti, Rurouni Shinta, Himura Shinta, Shinta Batosai Sak Bebantai, tuh kan jadi aneh kan? Dan inilah Rurouni Kenshin The Legend Ends. Setelah Kenshin ditemukan terdampar di pantai, guru Hiko pun membawa Kenshin ke kediamannya di dalam hutan. Kenshin tampaknya harus tabah saat mengetahui fakta bahwa Kaoru, gadis yang dicintainya, tidak selamat. Semuanya gara-gara Shishio, si manusia perban yang berniat menghancurkan pemerintahan Jepang. Sehingga untuk mencegahnya sekaligus membalas dendam atas kematian kekasih, Kenshin pun meminta guru Hiko untuk mengajarinya jurus terakhir dari teknik Hiten Mitsurugi demi untuk bisa mengalahkan Shishio dan seluruh pasukannya. Beralih ke Shishio yang sudah tiba di kota Tokyo, dengan kapal raksasanya, ia langsung menembakkan beberapa meriam tepat di tengah kota sebagai tanda akan kehadirannya. Kembali ke Kenshin yang sudah mulai berlatih dengan guru Hiko. Sesuai kesepakatan di awal, guru Hiko setuju untuk mengajari Kenshin jurus terakhir dari teknik Hiten Mitsurugi atau teknik pedang kuno yang hanya dimiliki oleh si guru saja demi bisa mengalahkan musuh terkuatnya yaitu Shishio. Kenshin pun berlatih selama berhari-hari, siang dan malam. Meski itu menguras tenaga dan pikiran, termasuk babak belur dihajar oleh guru Hiko secara habis-habisan. Pada hari ketiga latihannya, Kenshin terlihat berada di sebuah lokasi yang merupakan Ruyuk Awi. Guru Hiko sendiri terlihat sudah memakai pakaian ciri khasnya semasa masih menjadi pembunuh sebagai tanda bahwa hari ini beliau akan mengajari jurus terakhir yang Kenshin inginkan. Faktanya, jurus terakhir dari teknik Mitsurugi Ryu bukanlah gerakan khusus ataupun teknik rahasia yang bisa dipelajari dari buku. Jurus itu adalah gerakan bebas yang datang dari dalam diri si samurai itu sendiri. Sehingga agak ribet memang untuk Kenshin bisa mempelajari sesuatu yang tidak ada panduannya, apalagi dikejar waktu yang semakin mepet. Namun guru memberikan semacam clue alias petunjuk bahwa untuk menguasai jurus terakhir itu, Kenshin harus punya keinginan hidup yang besar. Pada akhirnya, Kenshin pun sadar bahwa selama ini ia memang selalu dihantui rasa bersalah atas semua pembunuhan di masa lalu. Hal itu menjadikannya sebagai sosok yang selalu penuh rasa penyesalan, merasa takut, gelisah, ketakutan, takut jika ia mengulangi pembunuhan lagi, yang secara tidak langsung telah menurunkan insting bertahan hidupnya. Dan itulah yang membuat Kenshin menjadi gak lemah, playa-pleye, letoy, penuh keraguan. Buktinya, ia bahkan kalah dari seorang bocah ingusan yaitu Sojiro, anak buahnya Shishio yang juga telah mengakibatkan pedang pertamanya patah. Setelah memahami kunci untuk menguasai jurus terakhir, Kenshin pun mulai berlatih kembali dan beralih ke kapal Shishio. Beberapa anak buahnya berhasil menangkap seorang nelayan yang diduga sempat melihat seorang pria dengan bekas luka menyilang di pipinya, sehingga Shishio akhirnya sadar jika Kenshin masih hidup dan berpotensi menggagalkan rencananya. Untuk itu, Shishio pun melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah yang dipimpin oleh seorang menteri bernama Menteri Ito. Dengan dalih silaturahmi dan melakukan musyawarah, Shishio pun mempersilahkan menteri dan jajarannya untuk duduk sembari menikmati hidangan yang sudah disiapkan.
何人殺してその地位に上り詰めた。 Dan ya, satu menteri pun dibunuh gara-gara menyela omongan Shishio yang belum selesai, di mana menteri Ito dan jajaran yang ketakutan pun mencoba untuk tetap tenang karena semakin mereka bereaksi berlebihan, hal itu justru akan membuat Shishio semakin brutal. Shishio pun menceritakan tentang kesengsaraannya yang sudah dihianati oleh pemerintah ketika butuh mereka, para pejabat, hampir tiap hari datang ke rumahnya minta saran dan bantuan untuk bisa menang perang melawan musuh. Giliran sudah menang dan jasanya sudah tidak dibutuhkan lagi, pemerintah dengan mudahnya melenyapkan Shishio tanpa sedikit pun merasa bersalah. Mending kalau langsung mati, ini mah belum hidup-hidup bro, sampai kulitnya melepuh dan harus memakai perban seumur hidupnya. Shishio dengan belak-belakan mengutarakan niatnya untuk menghancurkan pemerintahan Jepang, terkecuali mereka, pemerintah, para pejabat dan jajarannya bisa menemukan Kenshin dan mengeksekusinya di tempat umum, baru Shishio akan mengurungkan niatnya yang padahal kita semua tahu itu hanyalah dusta dan kebohongan semata, karena justru AA Kenshin lah yang sangat Shishio takutkan. Dengan cepat, pemerintah pun menyatakan Kenshin sebagai buronan paling dicari. Hal itu sempat mendapat pertentangan dari Kapten Hajime yang berkata, apa-apaan ini nyet? Kenshin jelas-jelas sudah berjasa membantu pemerintah menang perang 10 tahun lalu, juga berhasil membantu pihak kepolisian menangkap Jin-e di film pertamanya. Sekarang, pemerintah tanpa punya malu menjadikan Kenshin sebagai buron hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Shishio, Kenshin, dan pemerintah dan beralih kepada Sanosuke yang masih berada di penginapan si tetua, yang setelah menyadari Kenshin masih hidup berdasarkan selebaran yang disebar pemerintah, mereka juga baru mendapat informasi terkait Kaoru yang ternyata masih hidup dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kembali ke Kenshin yang sudah siap berangkat ke Tokyo tepat saat Misao muncul di sana untuk memberitahu tentang Kaoru yang masih hidup. Hal itu secara tidak langsung telah meningkatkan semangat hidupnya dan Guru Hiko hanya bisa berpesan agar Kenshin selalu ingat bahwa hidupnya sama berharganya dengan hidup orang lain. Jangan selalu merasa bersalah, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Yang sudah lalu, sudahlah, jangan diingat-ingat karena hidup menjadi lebih baik bukan karena kebetulan, melainkan karena adanya perubahan. Misao langsung membawa Kenshin ke penginapan yang ternyata Sanosuke, Yahiko, dan Kaoru sudah lebih dulu berangkat ke Tokyo, sehingga tanpa buang waktu, Kenshin pun akan langsung berangkat menyusul mereka. Dan ya, baru saja akan berangkat, muncullah Aoshi yang lagi-lagi ngadiriwu alias bikin repot dengan menantang Kenshin untuk bertarung. Sehingga, bikin repot. Kenshin pun langsung menerima tantangannya. Dengan ciri khasnya yaitu pedang pendek dan pedang panjang, Aoshi pun terus menyerang Kenshin dan mendesaknya agar jadi batosai lagi. Yang karena Kenshin tidak tahu siapa Aoshi dan apa motifnya, Kenshin pun tidak bertarung secara pol-polan sehingga... Ya, tepat saat Kenshin nyaris tersungkur, Misao ujug-ujug ikut nimbrung dengan melempar pisau dari belakang yang membuat Aoshi harus melakukan kekerasan terhadap perempuan. Melihat Aoshi tega menyakiti seorang perempuan yang notabene adalah mantan kekasihnya, Kenshin pun jadi punya sedikit motivasi atau semangat untuk melakukan pertarungan yang jika Aoshi memang mau dikalahkan, maka Kenshin akan memberikannya. Dan ya, andai kata pedang yang Kenshin gunakan bukan Sakabato atau pedang mata terbalik, wah, udah mati itu si Aoshi. Karena ia masih bersikeras ingin menjadi yang nomor satu, Kenshin pun merasa perlu untuk menyadarkannya sekaligus memberinya pelajaran penting yang tak terlupakan.
Setelah Aoshita berdaya, Kenshin pun menyuruhnya untuk introspeksi diri dan pikir ulang apa tujuan hidup yang sebenarnya, yang karena waktu semakin mepet, tetua dan Misao pun langsung menyuruh Kenshin untuk segera berangkat ke Tokyo. Setibanya di Tokyo, lebih tepatnya Dojo Kaoru, ternyata di sana hanya ada Megumi, tidak pakai Fujiwara, yang sesaat setelah Kenshin mengganti pakaian dengan pakaian dinas ciri khasnya, muncullah beberapa polisi yang datang untuk menangkapnya. Kenshin mencoba melakukan sedikit perlawanan, namun karena mereka semua adalah kroco, Kenshin hanya sedikit menghunuskan pedangnya dan pada akhirnya memilih untuk menyerahkan diri. Kenshin pun langsung dibawa menghadap Menteri Ito. Alih-alih ditangkap untuk dieksekusi sesuai permintaan Shishio, Menteri justru punya rencana lain yang lebih masuk akal, yaitu akan membuat Kenshin berada cukup dekat dengan Shishio dengan harapan Kenshin bisa dapat mampu mengalahkannya. Kabar eksekusi Kenshin pun langsung sampai ke Sanosuke dan Kaoru yang baru tiba di Tokyo, sehingga mereka langsung pergi menuju pesisir pantai yang akan menjadi lokasi eksekusinya. Tak seperti yang diharapkan, Shishio ternyata tidak hadir di sana melainkan menunggu di dalam kapal. Namun eksekusi harus tetap dijalankan sebagai bagian dari prosedur. Inspektur mulai membacakan nama-nama para korban yang sudah Kenshin bunuh, yang hal itu tentu saja membuat Kenshin semakin merasa bersalah atas semua kesalahannya di masa lalu. Kujoke Ao Samurai, Aizan Koyogata, Kanbe Taro, Shonai Han Hanshi. Selesai membaca nama-nama para korban, sang Algojo langsung membasuh katananya yang ketika eksekusi akan dilakukan, tiba-tiba dan ya, semua ini hanyalah settingan untuk bisa mendapatkan Shishio, yang karena target yang dimaksud tidak ada di sana. Kenshin ditemani Sanosuke pun langsung meluncur duluan ke kapal, sementara Kapten Hajime dan para polisi akan tetap bertahan di sini untuk menghadapi beberapa pendekar utusan Shishio. Masih dengan jurusnya, Kapten Hajime pun menargetkan satu pendekar yang masih satu aliran dengan si buta dari Goa Hantu dan kembali ke Kenshin dan Sanosuke yang baru sampai di atas kapal. Kenshin dengan teknik satu lawan banyak pun langsung melakukan serangan dan inilah yang terjadi. Selesai dengan para kroco, Kenshin dan beberapa polisi pun langsung masuk ke dalam, sementara Sanosuke akhirnya mendapat lawan yang seimbang, yaitu seorang biksu yang masih satu perguruan dengan pendekar biksu yang ada di film pertama, di mana mereka menggunakan tangan kosong untuk bertarung sehingga ya, Sanosuke benar-benar babak belur setelah mendapat pukulan beruntun dari si biksu. Namun sebagai petarung jalanan yang memang terbiasa gelut dengan gaya bebas, Sanosuke pun menargetkan kantong menyan si biksu hingga ia ngagoler tidak berdaya. Selesai dengan kawan-kawan, kini kita akan fokus ke Kenshin yang didatangi oleh Sojiro, si bocah tukang nyengir yang masih dengan ciri khasnya yaitu ajret-ajretan dengan satu kaki. Sojiro dengan percaya dirinya bisa mengalahkan Kenshin untuk yang kedua kali, tetapi ya, Kenshin menyerang satu kaki Sojiro yang membuatnya tidak bisa ajret-ajretan lagi. Hal itu membuatnya sangat stres, termasuk sudah tidak bisa nyengir lagi seperti sebelum-sebelumnya.
Andai kata Kenshin menggunakan pedang normal, mungkin Sojiro sudah kehilangan kedua kakinya, yang karena Sojiro masih keras kepala, Kenshin pun terpaksa menggunakan jurus Mitsurugi Ryu level 1 dan inilah yang terjadi. Selesai dengan Sojiro, kini Kenshin akan menghadapi Shishio yang menyambutnya dengan tembakan dari senjata mesin, di mana Shishio menyuruh ajudannya untuk berhenti dan memutuskan untuk melakukan duel dengan Kenshin yang merupakan seniornya sendiri. Dan ya, jika Anda penasaran kenapa pedang Shishio bisa mengeluarkan api, itu dikarenakan pedangnya dipenuhi oleh lemak maupun daging para korbannya selama bertahun-tahun. Juga ada beberapa gerigi di bagian punggung pedangnya. Ditambah, Shishio mampu mengendalikan suhu tubuhnya akibat dari insiden di belum hidup-hidup, sehingga ia bisa memantik atau memicu api untuk menyalakan pedangnya. Dan ya, Shishio pun memakai jurus bocil yaitu menggigit yang membuat Kenshin menjadi lengah dan tersungkur, di mana Kapten Hajime yang baru tiba di kapal pun langsung turun tangan untuk membantu Kenshin mengalahkan Shishio. Jurus Kapten Hajime yang ikonik ternyata tidak mempan untuk seseorang seperti Shishio, di mana Sanosuke yang baru masuk pun sekonyong-konyong ikut nimbrung meski tekad kuatnya tak sehebat kemampuannya. Hanya butuh 30 detik saja untuk Shishio mengalahkan dua orang yang ya bisa dibilang paling jago di wilayahnya loh. Tapi tidak untuk Kenshin yang sudah kembali bangkit, tapi tiba-tiba ya, muncullah Aoshi yang kini sudah sadar dan berakal sehat. Ia tidak lagi mengejar Kenshin, justru berniat membantunya untuk menyelamatkan negara Jepang. Dengan kekuatan kolaborasi, mereka berempat pun bersama-sama melawan, lebih tepatnya mengeroyok Shishio yang hanya seorang diri. Saking kuatnya, mereka bahkan tak mampu untuk hanya sekedar membuatnya berdarah. Dan justru malah Kenshin dan kawan-kawanlah yang harus babak belur oleh si manusia perban ini. Masih tak menyerah, mereka berempat menggunakan serangan tiki-taka atau strategi menyerang secara bergantian. Hal itu ditujukan untuk membuat Shishio kelelahan, yang memang dengan kondisi tubuhnya seperti ini, Shishio diketahui hanya punya waktu 15 menit saja untuk bertarung. Lebih dari itu, suhu tubuhnya akan naik drastis dan akan menyebabkan kematian untuk dirinya sendiri. Dan ya, meski dengan tubuh yang mulai melemah, Shishio masih bisa membuat Hajime, Sano, dan Aoshi terkapar sampai tak bisa berdiri lagi. Melihat Shishio mulai tak berdaya, sang kekasih yang bernama Yumi pun langsung turun dan memohon agar Kenshin menghentikan pertarungannya. Tapi apa yang terjadi? Ya, betapa terkejutnya Kenshin saat melihat Shishio dengan begitu teganya mengorbankan kekasih sendiri hanya untuk bisa menyerangnya. Namun yang paling menganjingkan adalah Yumi sendiri yang dalam kondisi sekarat justru malah berkata jika dirinya sangat senang karena akhirnya bisa berguna untuk Shishio dalam pertarungan. Dan ingat, jika sudah melibatkan wanita, anak-anak, ataupun seseorang yang lemah, Kenshin benar-benar sangat marah dan tidak bisa memaafkan perbuatan seperti itu. Sehingga, anjing, disinilah Kenshin akan benar-benar membrutal. Masih tak mau tumbang, Kenshin terpaksa akan menggunakan jurus terakhir dari teknik Mitsurugi Ryu. Seperti yang dikatakan Guru Hiko, jurus terakhir ini adalah jurus yang tidak terpaku pada gerakan tertentu. Itu membutuhkan insting dari samurai itu sendiri, sehingga Kenshin mulai memasang kuda-kudanya dan inilah yang terjadi.
Ya, pedang Sisyo pun patah bersamaan dengan suhu tubuhnya yang naik drastis. Hal itu menyebabkan tubuhnya mengalami harieng, demam tinggi, panas dalam, sariawan, tapi dalam taraf yang berlebihan sehingga riwayat Sisyo pun berakhir dengan tubuh yang terbakar dari dalam. Selesai dengan Sisyo, Kenshin dan kawan-kawan pun langsung kembali ke daratan. Di situ sudah ada Menteri Ito dan pasukan yang menyambut mereka dengan bangga, termasuk memberi hormat kepada Kenshin dan seluruh samurai yang sudah mempertaruhkan nyawa mereka untuk negara Jepang ini. Setelah semuanya selesai, Kenshin dan kawan-kawan pun kembali ke dojo dan melanjutkan kehidupan normal mereka, di mana Kenshin sendiri akhirnya nembak Kaoru secara tidak langsung dan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Ending yang sangat mengadrenalinkan. Selesai sudah perjuangan Kenshin melawan Sisyo yang kuat. Kalian sadar nggak sebenarnya Kenshin itu terlalu hebat jika dibandingkan dengan semua pendekar termasuk gurunya sendiri? Coba kalian perhatikan. Setiap kali Kenshin bertarung, ia selalu berhasil menjadi yang pertama kali melayangkan pedang ke tubuh musuh. Kelihatan nggak? Sadar nggak kalian? Kebayang nggak kalau pedangnya bukan pedang mata terbalik? Nah lo, memang pantas sih disebut sebagai legenda. Jika Kenshin mau, mungkin Sisyo bisa Kenshin kalahkan kurang dari 1 menit. Bahkan di Sojiro dan semua pendekar pun bisa kalah cepat gitu. Bisa kalah cepat, mati mereka itu. Habis, hebat kan? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah percaya dirilah dengan kelebihan dan kekuranganmu. Jangan biarkan opini orang lain menenggelamkan suara dari dalam dirimu. Ingat, kesempatan Anda untuk sukses di setiap kondisi selalu dapat diukur oleh seberapa besar kepercayaan Anda pada diri Anda sendiri. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, sabun batang Katy Perry.